Sebanyak 141 negara menyetujui resolusi PBB yang meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina. Indonesia termasuk salah satunya. Apa yang melatar belakangi sikap setuju ini kita akan bahas lebih lanjut dengan Dirjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ada Pangurah Swajaya yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Halo, selamat sore Pangurah. Selamat sore, Pas, Pak Heranov. Pak Ngurah, pertama-tama kami ucapkan selamat atas berhasilnya evakuasi kloter pertama warga negara Indonesia dari Ukraina. Pak Ngurah, berkaca atau kita merujuk pada resolusi PBB, ini kan sebuah resolusi yang tidak mengikat secara hukum ya Pak ya, atas refleksi saja opini dari internasional. Indonesia salah satu yang ikut dalamnya, apa yang sebenarnya melatar belakangi Indonesia setuju dengan sikap dari resolusi PBB ini, Pak Ngurah? Karena Indonesia bagian dari ada 19 sponsor utama yang ikut menyusun, menentukan apa yang harus dimasukkan di dalam resolusi ini. Jadi Indonesia bagian dari yang ikut menyusun yang akhirnya disepakati oleh 141 negara. Tapi sikap Indonesia kan berada dengan negara-negara yang tidak sepakat dengan invasi Rusia ke Ukraina. Apa yang membuat Indonesia ini sejalan dengan itu, Pak Ngurah? Enggak, karena kan memang berulang kali ditegaskan oleh Bu Menlu ya, bahwa hukum internasional, prinsip dan tujuan dari piagam PBB itu menjadi panduan bagi kita untuk mengambil sikap. Yang sudah jelas bahwa serangan ini sudah tentu tidak sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB. Dan oleh karena itu, ya kita memang sikap kita adalah meminta untuk segera dihentikannya serangan tersebut dan juga memasukkan di dalam resolusi PBB mengenai hal-hal yang saya kira kalau kita lihat ini dinamikanya sangat cepat ya. Dinamika yang terjadi sekarang ini akhirnya memang disepakati adanya koridor keamanan. Itu salah satu yang menjadi usulan Indonesia di dalam resolusi PBB tadi. Ada pandangan dari Guru Besar Universitas Indonesia, Pak Hikmahanto Juwana, Pak Ngurah. Ini berarti bahwa Indonesia mengekor kepada Amerika dan sekutunya dan juga tidak menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Pak Ngurah. Bagaimana Indonesia mengekor kalau Indonesia yang ikut menyusun resolusi itu? Jadi Indonesia ikut menyusun resolusi itu, Indonesia tidak mengekor di sini. Dan Indonesia secara konsisten dan tegas melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Jadi memang kalau kita melihat dari diskusi di luar, tanpa ikut di dalam dinamika, termasuk dalam penyusunan itu, sudah tentu bisa saja orang berpendapat berbeda, tetapi di sini saya tegaskan kita tidak mengekor. Bahkan ketika duta besar beberapa negara Uni Eropa, misalnya beberapa negara yang masuk dalam yang ada di Indonesia ingin menggalang dukungan kita sudah sampaikan sama mereka, kita sudah ikut menyusunnya dan kita sudah menentukan beberapa hal yang prinsip, yang penting, yang tujuan utamanya adalah menghentikan serangan, membuka koridor kemanusiaan. Ya ini sudah terjadi sekarang. Koridor kemanusiaan sudah diumumkan, menangani masalah kemanusiaan, dan juga meminta terjadinya perundingan. Nah perundingan sudah berjalan 2 kali. Nah akan ada perundingan yang ketiga kali. Jadi saya kira ini memang sudah bagian dari konsistensi kita. Tapi ini juga sesuai arahannya Presiden ya Pak Ngurah? Oh iya, ya sudah tentulah. Ini kan arahannya Bu Menlu yang digariskan oleh Bapak Presiden. Kalau melihat dari resolusi PBB tentunya timbul dari dampak kepada hubungan Indonesia dengan Rusia. Apa yang bisa kita lihat dari pengambilan keputusan resolusi PBB ini atas Indonesia dengan hubungan antara Indonesia dengan Rusia saat ini Pak Ngurah? Hubungan Indonesia dengan Rusia masih berjalan dengan baik, demikian juga hubungan Indonesia dengan Ukraina ya. Jadi memang ketika kita mengambil suatu keputusan, sudah tentu belum tidak semua keputusan yang kita ambil yang sesuai dengan prinsip
dan nilai yang kita junjung tinggi itu akan mengakibatkan salah satu negara senang gitu. Jadi ini kita tidak bicara mengenai bagaimana to please other country, tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita segera bisa berkontribusi untuk segera dihentikannya penyerangan. Dan saya kira kita lihat sekarang meskipun pengumuman yang mulai tanggal 5 Maret ada partial ceasefire, saya kira ini suatu realisasi yang konkret dari apa yang dituangkan memang secara politik mengikat di resolusi PBB. Ini dipenuhi. Jadi mulai jam 10 waktu setempat di 2 kota yang ditentukan sudah terjadi gencatan senjata, dan ini memungkinkan dibukanya koridor kemanusiaan untuk segera mengungsikan pengungsi-pengungsi yang memang perlu keluar dari kota itu. Baik, sayang sekali Pak Ngurah Swajaya, waktu kita terbatas. Yang penting bahwa fokus perhatian dari Kemlusar ini juga akan evakuasi ya terhadap warga negara Indonesia yang masih berada di Ukraina. Terima kasih atas waktunya Pak Ngurah Swajaya, atas informasinya juga dengan kami di CNN Indonesia World Now. Selamat sore. Sore.